Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Mutammimatul Ajurumiyah fi ilmil Arabiyyah. Kita sudah sampai di jilid 2, pembahasan tentang ataf. Sebelumnya pembahasan tentang na'at. Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Bermula ini itu bab menjelaskan tentang ataf. Ya, ataf secara bahasa artinya kembali ke sesuatu sesudah meninggalkannya. Seseorang pergi kemudian kembali lagi disebut ataf secara lughat. Al-atfu nau'ani, bermula ataf itu ada dua macam. Atfu bayanin wa atfu nasakin. Yang mana ada dua, ataf bayan dan ataf nasak. Jadi ataf bayan yaitu ataf yang tidak menggunakan huruf ataf. Kemudian ataf nasak yaitu ataf yang menggunakan salah satu dari huruf ataf yang 10. Kita lihat penjelasannya satu-satu. Fa'atuful bayani huwa tabi'ul mushbihu linna'ti fi tawdihi matbu'ihi in kana ma'rifatan. Maka bermula ataf bayan itu huwa, dianya ataf bayan itu satu tabi', satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, tabi' mengikuti matbu', satu tabi' yang menyerupai ianya tabi' bagi na'at. Satu tabi' yang menyerupai na'at pada menjelaskan matbu'nya tabi'. Jika ada ianya matbu' itu ma'rifah. Artinya ataf bayan itu satu kalimat yang mengikuti kalimat yang lain yang dia serupa dengan na'at. Sama seperti na'at di segi menjelaskan matbu'nya. Bila matbu'nya tadi ma'rifah. Na'at ikut man'ut. Kalau man'utnya na'at ma'rifah, berarti na'at itu faedahnya taudhih man'ut. Sebagaimana sebelumnya. Begitu juga ataf bayan. Ataf bayan itu bila ataf bayan kepada ma'rifah, berarti faedahnya untuk menjelaskan ma'tufnya. Contoh misalkan nahu aqsama billahi Abu Hafsin Umaru. Telah bersumpah demi Allah oleh Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar. Jadi aqsama di sini fi'il madhi dibina di atas fathah. Billahi jar majrur, bi huruf jar huruf kasam, Allahi muqsam bih, majrur tanda jar kasrah, Abu fa'il aqsamu, fa'il marfu' tanda rafa' waw karena isim yang 5, mudhaf Abu, Hafsin mudhaf ilaih. Umaru kita ataf bayan kepada Abu. Siapa itu Abu Hafsin? Umar. Jadi Umar ini tugasnya menjelaskan Abu Hafsin. Abu Hafsin isim ma'rifah. Dia isim apa? Kunyah, ma'rifah, isim alam. Sudah diketahui, cuma lebih jelas lagi pakai Umar. Dan telah bersumpahlah oleh Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar. Jadi ataf bayan itu menjelaskan mat'utnya, menjelaskan ma'tufnya bila ma'tufnya ma'rifah. Sama seperti na'at. Namun apa bedanya antara na'at dan ataf bayan? Kalau sama, bedanya begini. Kalau na'at itu menjelaskan man'utnya, taudhih di segi sifatnya. Menjelaskan sifat man'ut. Contoh, ja'a Zaidun al-aqilu. Datanglah oleh si Zaid. Si Zaid ma'rifah. Si Zaid yang berakal. Jadi sifat si Zaid itu karena ada yang berakal, ada yang gila, ada yang dermawan. Makanya dijelaskan sifatnya. Adapun ataf bayan untuk menjelaskan zat, bukan sifat. Bersumpahlah oleh Abu Hafaz. Siapa Abu Hafaz? Umar. Umar ini bukan sifat Abu Hafaz, tapi memang Abu Hafaz itu sendiri yaitu Umar. Nah, itu bedanya. Kalau na'at sama ma'rifah menjelaskan man'ut, menjelaskan sifat. Kalau ataf bayan menjelaskan hakikat zatnya. Begitu. Kemudian nanti bedanya tentunya kalau ataf bayan itu ya jamin, bukan mustaq. Nah, seperti Umar ini. Wa takhsisihi, kita ataf kepada taudhih. Satu tabi' yang menyerupai bagi na'at pada mengkhususkannya matbu'.
Jika ada ianya matbu' itu nakirah. Nah, jadi atah bayan juga tujuannya untuk taksis ma'tufnya bila sama-sama nakirah tadi. Contoh hada khatamun. Hada khatimun hadidun birraf'i dengan rafa. Bermula ini itu cincin. Cincin yang mana? Cincin apa? Cincin besi. Hada isim isyarah dibina ada sukun pada rafa' mubtada. Khatimun khabarnya marfu' tanda rafa' dhammah. Hadidun atah bayan kepada hatim. Atah ikun ma'tuf, atah pada marfu' tanda rafa' dhammah karena hatim ini nakirah. Jadi tujuannya tujuan hadid ini untuk mentaksis hatim ini. Karena cincin banyak model, ini cincin ada dari besi, ada dari emas, perak. Jadi dikhususkan. Jadi cincin khusus dari besi. Birraf'i, kita baca hadid dengan rafa'. Kenapa beliau menambahkan birraf'i? Karena dalam kasus dia hada khatimun hadidun ini bisa 3 cara bacanya. Bisa kita baca hada khatimun hadidun. Kalau hadidun berarti kita atah bayan, atau khatimu hadidan boleh juga. Kalau hadidan tamnyat nisbah sebagaimana dulu di pembahasan tamnyat. Bermula ini itu cincin. Apa ya cincin? Besi boleh. Atau khatimu hadiden. Kita baca majrur boleh juga. Berarti mudhaf ilaih. Mudhaf khatimu hadiden. Mudhaf ilaih. Kemudian wa yufariqun na'ta fi qawnihi jamidan ghaira muawwalin bimustaqin. Dan beda ianya atah bayan akan na'at. Tadi di atas beliau menyatakan atah bayan satu tabe, satu kalimat yang mengikuti matbu dan sama seperti na'at. Terus bedanya di mana? Wa yufariqu. Beda ianya atah bayan akan na'at pada keadaannya atah bayan itu jamidan, jamid ghaira muawwalin, lagi tidak dipalingkan dengan mustaq. Ini bedanya. Jadi kalimat yang kita i'rab atah bayan itu mesti jamid dan jamid yang tidak dipalingkan dengan mustaq. Karena kalau jamid yang dipalingkan dengan mustaq boleh juga jadi na'at sebagaimana sebelumnya. Kayak isim isyarah itu jamid tapi boleh jadi na'at karena dia dipalingkan dengan hadir. Ja'a Zaidun hadza. Datanglah oleh Sidid yang ini. Nah, boleh dulu hadza. Nah, jadi dia dipalingkan jadi al-hadir nanti, muawwal di mustaq. Atau du bermakna sahib misalkan. Jadi beda antara atah bayan dengan na'at pada atah bayan itu mesti jamid dia dan tidak boleh dipalingkan. Wan na'tu mustaqun au muawwalun bi mustaqin, dan bermula na'at itu yang di mustaq atau muawwal dengan mustaq sebagaimana sebelumnya. Sementara kalimat yang kita i'rab jadi na'at dia selalu mustaq, sim fa'il, sim maf'ul, sim tafdhil, sifat musyabahah, silah mubalaghah atau muawwal dengan mustaq boleh. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asyaratin, dan muwafakat ianya atah bayan akan matbu'nya. Atah bayan tadi mengikuti ma'tufnya, muwafakat ianya atah bayan akan matbu'nya pada 4 dari 10. Jadi sama seperti na'at hakiki. Kalau na'at hakiki kan ngikut 4 dari 10. Jadi 4 dari 10 maksudnya apa? Fi wahidin min aujuhil i'rabis salasa, pada yang satu dari wajah-wajah i'rab yang 3. Wajah i'rab ada 3, rafa', nasab, khafat, itu maksudnya. Rafa', nasab, khafat. Berarti na'at atah bayan ini mengikuti ma'tufnya. Yang pertama satu dari i'rab itu. Kalau rafa' sama-sama rafa', nasab, jar. Nah itu satu dari 3. Wa fi wahidin minat tazkiri wa ta'nisi, dan pada yang satu dari tazkir dan muannas. Artinya ataf ikut ma'tuf. Kalau ma'tufnya mudzakkar dia mudzakkar, kalau ma'tuf muannas dia juga muannas. Sudah 2. Satu di harokatnya, satu di mudzakkar atau muannas. Udah 2 dari 5. Wa fi wahidin minat ta'rif wa tangkir, dan pada yang satu dari ma'rifah dan nakirah. Kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, kalau nakirah sama nakirah. Udah berapa? I'rab 3 tambah 2 5 6 7. 3 dari 7. Wa fi wahidin minal ifradi wa tasniyati wal jam'i, dan pada yang satu dari mufrad, tasniyah dan jama'. Kemudian satu dari mufrad. Kalau mufrad sama mufrad, tasniyah sama tasniyah, jama' sama tasniyah. Maka lengkaplah 4 dari 10. I'rab kita pilih 1, mudzakkar muannas 1, ma'rifah nakirah 1, mufrad tasniyah jama' 1, jadi 4.
Wa yasihu fi atfil bayani ay yu'raba badla kullin min kullin fil ghalib. Dan sahlah pada ataf bayan oleh bahwa di'irabkan akan dianya ataf bayan akan badal kul min kul fil ghalib pada kebiasaan. Jadi kalimat yang jadi ataf bayan biasanya sah juga kita i'rab menjadi badal kul. Seperti tadi bersumpah demi Allah oleh Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umar. Artinya pada tempat Abu Hafsin sah ditempatkan oleh Umar. Aqsama billahi Umar, sah. Itu maksudnya badal, sah kita gantikan. Sah kita i'rab sebagai badal kul min kul. Karena Abu Hafsin itu ya Umar itu ya Abu Hafsin. Walaupun ada beberapa tempat yang dikecualikan yang tidak disebutkan di sini akan disebutkan dalam kitab Mabsut. Gini. Wa amma atfun nasaqi fa huwa at-tabi'u alladhi yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi harfun min hadhihi al-hurufil 'asharah. Adapun bermula ataf nasak itu nisya maka bermula dianya ataf nasak itu at-tabi'u, satu tabi', satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, tabi' alladhi yatawassatu yang menengahi antaranya tabi' dan antara matbu'nya tabi' oleh satu huruf daripada ini huruf yang 10. Ataf nasak yaitu satu kalimat yang mengikuti kalimat lain yang di tengahnya. Ya tawasatu yang menengahi, maksud menengahi antara tabi' dan matbu'nya tadi. Antara ataf dan ma'tuf ada salah satu huruf dari 10 huruf ataf. Ya, yang mana 10 huruf ataf? Wahiyya al-wawu wal fa'u wa summa wa hatta wa am wa aw wa imma wa bal wa la walakin. Waw, fa, summa, hatta, am, au, imma, bal, la, lakin. 10 rata. Fasab'atul ula taqtadit tasyrika fil i'rabi wal ma'na. Maka bermula 7 yang pertama. 7 yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka bermula 7 yang pertama itu menghendaki ianya 7 yang pertama akan tasyrik, akan bersekutu, akan sama fil i'rabi dalam i'rab dan makna. Jadi 7 dari huruf ataf pertama yang disebutkan ini dia antara ataf dan ma'tuf sama dalam i'rab, harokatnya harus sama. Kalau marfu sama marfu, nasab jar dan sama pada makna, makna juga sama. Jadi apa yang berlaku kepada ma'tuf berlaku juga kepada ataf. Apa yang berlaku kepada ma'tuf alaih berlaku juga kepada ma'tuf. Itu maksudnya bersyarikat pada i'rab dan makna. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar. Si Zaid datang berarti si Umar datang. Di segi makna dua-duanya sebut datang. Kemudian baris juga harus sama, Zaidun wa Amrun. Nah, itu artinya syarikat pada i'rab dan makna. Wasalasatul baqiyatu taqtadit tasyriqa fil i'rabi faqat. Dan bermula 3 yang tersisa yaitu balla lakin itu menghendaki ia akan syarikat pada i'rab saja. Jadi sama i'rab saja, barisnya harokatnya sama. Adapun maknanya berbeda. Kenapa berbeda? Artinya aja bal tetapi. Aku makan akan ikan. Oh, tetapi daging kan beda artinya. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. Jadi beda. Apa yang sebut ke di belakangnya tidak sebut kepada kalimat sesudah balla dan lakin nanti dicontoh. Kemudian beliau menjelaskan, fa in atafta biha ala marfu in rafa'ta. Maka jika engkau ataf dengannya huruf ataf di atas kalimat marfu, niscaya engkau rafa. Sama seperti na'at. Kita na'at kepada marfu, berarti kita rafa. Au ala mansubin nasabta. Maka jika engkau ataf di atas kalimat mansub, engkau nasab. Ala mahfudin khafatta, atau engkau ataf di atas kalimat mahfud, engkau khafat. Au ala majzumin jazamta, atau engkau ataf di atas kalimat majzum, engkau jazam. Jadi sama aturannya. Sambil ngopi.
Kita lanjutkan contohnya. Nahu demikian itu seumpama sadaqallahu wa rasuluh. Benarlah Allah dan Rasulnya. Jadi ini atafnya dengan waw. Jadi karena Allahu fa'il, jadi Rasulu jadi fa'il juga ataf. Sadaqallahu wa rasuluh. Sadaqa fi'il madhi binada sifata, Allahu fa'ilnya marfu' dan rafa' dhammah, wa ataf rasuluh ataf pada Allahu. Karena ataf dengan waw tadi syarikat pada i'rab, sama-sama marfu' Allahu rasuluh. Kemudian makna juga bersyarikat, artinya yang benar di sini Allah benar, Rasul benar. Sama. Kemudian wa may yuti'illah wa rasulah. Bermulasiman itu yang taat ia akan Allah dan akan Rasulnya Allah. Ini beliau ngambil contoh sepotong aja, jawab man ini mahdhuf ada di ayat selanjutnya. Yang jadi masalah di sini Allah maf'ul bih. Jadi waw ra'atah rasulah antah pada Allah. Karena atah dengan waw jadi bersyarikat. Nah, dan di sini contohnya maksud beliau tadi bila engkau atah pada marfu kita rafa, engkau atah kepada mansub, engkau nasab. Berarti di sini wa atah rasulah atah kepada Allah. Jadi mansub kita nasab. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya Allah. Ini contoh atah kepada majrur. Wa atah rasuli atah kepada Allahi. Karena majrur sama-sama majrur. Maknanya juga bersyarikat nanti dalam arti mesti beriman kepada Allah dan Rasul. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Dan jika engkau beriman dan engkau bertakwa, niscaya memberikan ya Allah kepadamu akan upah-upah kamu, akan pahala-pahala kamu. Wa la yas'alkum, dan tidak akan meminta ya Allah akan kamu, amwalakum, akan harta kamu. Ini contoh ataf kepada majzum, kita jazam. Wa ataf in huruf syarat, tu'minu fi'il mudhari' majzum dengan in tanda jazam buang nun karena fi'il yang 5. Waw dhamir jamak pada maharafa fa'il tu'minu, waw ra'ataf tattaqu atah pada tu'minu, atah pada majzum tanda jazam buang nun. Waw dhamir jamak pada maharafa jadi fa'il. Yu'ti fi'il mudhari' majzum dengan jawab im tanda jazam buang akhir. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa kembali pada Allah. Kum dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul bih. Yang pertama ujura maf'ul kedua mansub dan nasab fathah. Mudhaf ujurakum dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih. Wa ataf la nafi. Yas'al fi'il mudhari' ataf kepada yu'ti. Ataf kepada yu'ti, ataf kepada majzum tanda jazam sukun. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Kum dhamir muttasil pada mahal nasab maf'ul pertama, amwala maf'ul kedua. Mudhaf amwalakum sim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jika engkau beriman dan jika engkau takwa, niscaya memberikan ya Allah akan kamu, akan pahala kamu, dan niscaya tadi tidak akan meminta ya Allah akan kamu, akan harta-harta kamu. Atau kepada jazam. Ini baru faedah huruf ataf. Wal wawu li mutlaqil jam'i, bermula waw itu sabit bagi mutlak jamak. Arti mutlak jamak umum jamak, umum kumpulan, harus ada dua-duanya. Waw untuk mutlak jamak mesti ada dua-duanya, enggak boleh ada salah satu, enggak boleh maktuf ada, maktuf alih enggak ada, enggak boleh, harus ada dua-duanya. Contoh jaa Zaidun wa Amrun qablahu au ma'ahu au ba'dahu. Datanglah oleh si Zaid dan si Umar. Maksudnya di sini jaa fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya, waw ataf, Amrun ataf kepada Zaidun. Jadi karena di sini di atafnya huruf waw berarti mutlak jamak. Arti mutlak jamak mesti ada keduanya. Si Zaid datang, si Umar datang juga. Apa yang berlaku kepada si Zaid berlaku kepada si Umar, itu mutlak jamak. Datanglah si Zaid dan si Umar, kedua-duanya datang. Apakah datang berbarengan? Apakah duluan si Zaid atau duluan si Umar? Bagaimana? Enggak ada penjelasannya. Boleh bagaimanapun. Yang penting keduanya datang. Baru kita tahu siapa yang duluan datang, harus ada kata tambahan. Ya Zaidun, datanglah si Zaid dan si Umar sebelumnya si Zaid, atau sesudahnya atau bersamanya si Zaid, atau datanglah si Umar sesudahnya si Zaid. Kalau ada tambahan ma'ahu, ba'dahu, qablahu baru jelas. Tanpa ada tambahan ini berarti yang penting dua-duanya datang. Yang mana duluan belum tentu. Belum tentu yang duluan disebut duluan datang, enggak mesti.
Datanglah Sidit dan nanti Umar. Karena duluan disebut Sidit, apakah Sidit yang duluan datang? Enggak pasti. Bisa bagaimana aja. Itu maksud mutlak jamak. Wal fa'u litartibi wat ta'qibi, dan bermula fa itu sabit bagi tertib dan ta'qib. Arti tartib mengiringi, yang duluan disebut duluan terjadi, yang belakangan disebut belakangan terjadi, itu tartib. Kemudian ta'qib itu mengiringi, yang pertama disebut pertama terjadi, kemudian yang kedua disebut terjadi langsung sesudah terjadi yang pertama. Arti ta'qib beriring-iring. Kita bikin contoh, ja'a Zaidun fa Amrun, datanglah Sidit maka si Umar. Jadi karena Sidit duluan disebut berarti dia yang duluan datang, tartib. Kemudian ta'qib, begitu datang si Zaid, sesudah itu langsung si Umar, enggak ada jedanya. Itu arti ta'qib. Contoh, summa amatahu fa akbarah, kemudian mematikan ianya Allah akannya, fa akbarah, maka menguburkan ia akannya. Jadi sesudah mati langsung dikubur. Jadi maksudnya ta'qib dalam sesuatu itu tentu ada ukuran masing-masing. Nah, itu berarti duluan mati baru dikubur. Wa summa litartibi wat tarakhi, dan bermula summa itu sabit bagi tertib dan tarakhi. Tertib itu yang duluan disebut duluan terjadi, yang belakangan disebut belakangan terjadi. Tarakhi artinya boleh jeda, yang duluan disebut kemudian sesudahnya ada jeda. Antara yang pertama dan yang kedua boleh ada jeda, yang penting tartib. Itu maksud tarakhi. Summa idza syaa ansyara, Allah mematikan kemudian menguburkan, kemudian bila Allah kepengen Allah membangkitkan, berarti antara bangkit dan dikubur bisa lama. Summa idza syaa, kemudian apabila menghendaki ianya Allah, ansyarahu, niscaya membangkitkan ya Allah akannya seseorang. Jadi karena summa di sini berarti terjadi bangkit itu boleh lama sesudah dikuburkan. Misalkan di belakang summa fa akbarah ini. Nah, begitu. Contoh yang mudah, ja'a Zaidun summa Amrun, datanglah si Zaid kemudian si Umar. Jadi Zaid duluan datang, si Zaid duluan datang, lama kemudian baru datang si Umar. Itu kalau pakai summa, namanya tertib tarakhi. Tentunya ada faedah-faedah yang lain yang tidak disebutkan di sini. Dalam kawakib mungkin ada di dalam. Wal atfu bi hatta qalilun, dan bermula ataf dengan hatta itu sedikit. Jadi hatta huruf ataf itu sedikit. Seringnya hatta itu huruf jar atau huruf nasab. Wa yustaratu fihi ayyakunal ma'tufu biha isman dhahiran, dan disyaratkan padanya ma'tuf dengan hatta. Dan disyaratkan padanya ma'tuf dengan hatta ayyakunal ma'tuf, bahwa adalah ma'tuf dengannya hatta itu isim yang zahir. Jadi hatta baru huruf ataf ada beberapa syarat. Yang pertama adalah ma'tuf. Ma'tuf hanya kalimat yang berada sesudah huruf ataf disebut ma'tuf atau ataf. Sebenarnya ataf berarti ma'tuf. Karena ataf kegiatan kita mengatafkan disebut ataf. Kalimat sesudah huruf ataf ma'tuf, yang di belakangnya ma'tuf alih itu sebenarnya. Bahwa adalah ma'tuf dengannya hatta itu isim zahir. Jadi hatta baru jadi huruf ataf, sesudah hatta itu mesti isim zahir, diatafkan kepada kalimat sebelumnya. Tidak boleh isim dhamir, enggak ada hattahu mah enggak ada. Wa ayyakuna ba'dan minal ma'tufi alaih wa ghayatan lah. Dan bahwa adanya ma'tuf dengan hatta itu sebahagian dari ma'tuf alaih. Dan wa ghayatan, dan penghabisan baginya ma'tuf alaih. Jadi ada dua syarat hatta jadi huruf ataf. Yaitu isim yang diataf itu mesti isim zahir. Kemudian yang diataf itu sebahagian dari ma'tuf, penghujungnya. Contoh misalkan akal tu sama kata hatta ra'saha bin nasbi. Aku makan akan ikan hingga kepalanya ikan. Jadi akal tu fi'il dan fa'il. Tu dhamir barid muttasil pada maharafa fa'il asama kata maf'ul bih mansub dan dasar pada aku makan akan ikan. Hatta huruf ataf di sini. Syarat ataf dengan hatta, ma'tufnya yaitu isim zahir, ra'sa isim zahir. Kemudian syaratnya ma'tufnya bahagian dari ma'tuf alaih. Jadi ra'sa ini bahagian dari ikan dan ujung dari ikan. Jadi ujung.
kepalanya ujung. Atau ekornya juga ujung, yang penting ujungnya, penghabisan. Kalau orang makan ikan dari kepalanya doang, berarti hatta ekornya. Kalau dimakan dari ekor dulu, hatta kepalanya. Jadi hatta orang atah, rasa atah kepada asama kata, atah ikut matu, hatta kepada mansub, dan atah kata, mutaf rasa, hadha min mutasil, bin ada atas hukum pada mahal jar mutaf ilaih. Bin nasabi dengan nasab. Kenapa beliau menyatakan bin nasabi? Karena rasa ini boleh juga kita baca kasrah. Akal itu sama kata hatta ra'siha, boleh. Kalau kita baca hatta ra'si berarti hatta huruf jar. Boleh juga kita baca hatta ra'suha. Ra'su boleh. Kalau hatta ra'su berarti hatta ini huruf ibtida. Ra'su jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Aku makan akan ikan hingga ra'suha, bermula kepalanya ikan itu yang dimakankan. Jadi sesudah hatta boleh 3 macam. Kalau ra'su jadi mubtada, khabarnya mahdhuf. Kalau ra'sa berarti huruf ataf, kalau ra'si berarti hatta huruf jar. Oh ini, wa yajudul jarru lahu ala anna hatta jaratun kama taqaddama fil mahfud. Dan bolehlah oleh jar baginya ra'su. Tadi dengan nasab. Bagaimana cara membaca ra'su dengan nasab? Dan bolehlah oleh jar baginya ra'su ala anna hatta, di atas bahwa sungguhnya hatta itu huruf jar, sebagaimana terdahulu ya pada mahfudat dalam pembahasan idhafah. Wa yajudur raf'u, ini ada rupanya. Dan bolehlah oleh rafa' lahu baginya ra'su ala anna hatta, di atas bahwa sungguhnya hatta itu ibtidaiyah. Kalau kita baca hatta ra'suha berarti hatta ibtidaiyah. Ra'suha mubtadaun, artinya bermula ra'su. Wa ra'suha mubtadaun, bermula ra'suha itu mubtada. Wal khabaru mahdhufun, bermula khabar itu dibuang. Hatta ra'suha ma'kulun, hingga bermula kepalanya ikan itu ya dimakan. Begitu. Sebentar sudah 30 menit. Wa am lit talabit ta'yin, bermula am itu untuk talabit ta'yin, untuk meminta kejelasan. Talab minta, ta'yin kejelasan. Syarat am baru berfaedah talab ta'yin, meminta kejelasan, ingkanat ba'da hamzatin dakhilatin ala ahadil mustawaya ini. Jika ada ianya am itu sabit sesudah hamzah yang masuk ianya hamzah di atas salah satu dua yang sama. Jadi am ini faedahnya untuk meminta kejelasan bila di belakang am ada hamzah. Misalkan Azaidun indaka am amrun. Azaidun, adakah si Zaid itu sabit di sisimu atau si Umar? Itu orang yang bernanya berarti meminta kejelasan. Ketika kita menjawab harus menjelaskan, harus menta'yinkan. Azaidun indaka, adakah si Zaid di sisimu atau si Umar? Enggak boleh kita jawab tidak atau iya, enggak boleh. Harus kita jawab si Zaid, di sisi saya itu si Zaid atau si Umar. Itu maksudnya meminta kejelasan, meminta ta'yin. Azaidun indaka am amrun. Adakah di depanmu itu si Zaid atau si Umar? Jawabannya si Zaid atau si Umar, harus jelas, harus dita'yinkan. Wa au litakhyir, dan bermula au itu litakhyir, untuk menawarkan pilihan. Au lil ibahah, atau untuk membolehkan. Ba'da talabi, sesudah talab, sesudah permintaan, sesudah amar. Kalau au diataf dengan au sesudah amar, talab di sini maksudnya amar, itu maksudnya untuk menawarkan pilihan, enggak boleh ngambil dua-duanya. Atau boleh juga untuk membolehkan dua-duanya. Ada dua macam. Contoh takhyir yang mana? Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahi olehmu akan si Hindun atau akan saudaranya si Hindun. Ini menawarkan pilihan, pilih salah satu, pilih si Hindun atau saudaranya. I'rab biasa tazawwaj fi'il amar dibina ada sukun, fa'ilnya dalam takdirnya anta. Hindan maf'ul bih mansub dan nasab fathah. Au ra'atah ukhta atah kepada Hindan. Tah pada mansub dan nasab fathah, mudhaf ukhtaha simdhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi ini pilihan di sini. Enggak boleh nikah dua-duanya. Jadi kita tahu di sini takhyir karena ada larangan mengumpulkan antara seorang perempuan dengan saudaranya. Atau contoh ibahah, boleh dua-duanya. Jalisil ulama'a awid duhada. Duduk olehmu akan ulama atau akan orang zuhud. Jadi boleh, membolehkan. Boleh kamu berteman dengan ulama, orang zuhud.
Nah, yang nggak boleh nggak ada dua-duanya. Itu maksudnya. Kalau nggak ada dua-duanya berarti nggak melakukan perintah amar. Nah, itu namanya di sini ibahah, membolehkan. Walisyaki au awil ibhami awit tafsili ba'dal khabari. Ini lisyaki kita antah litakhyur. Bermula au itu bagi syok, bagi ragu, au lil ibham atau bagi ibham, awit tafsil atau untuk mentafsil menguraikan ba'dal khabar, sesudah khabar. Sesudah jumlah khabariyah bila diataf dengan au, ada juga yang faedahnya untuk syok. Contoh syok misalkan di sini labisna yauman au ba'da yaum. Jadi kita tinggal sehari atau sebahagian hari. Jadi ini maksud ragu yang mengucapkannya nggak tahu. Ini ashabul kahfi, apa sehari apa udah sebahagian hari tidurnya. Jadi ragu. Yang kedua untuk ibham, arti ibham untuk menunjukkan pengaburan terhadap para pendengar. Untuk mengaburkan para pendengar. Padahal orang yang mengucapkannya sudah tahu. Itu maksud ibham, untuk memberikan kewahaman. Contoh misalkan ini, kita ngajar. Kita tanya kepada murid-murid, rukun Islam itu 5 atau 6? Padahal kita udah tahu rukun Islam 5. Kita tanya, arkanul islami khamsatun am sittatun? Rukun Islam itu 5 atau 6? Itu untuk membuat waham kepada murid misalkan. Nah, sementara orang yang mengucapkan sudah paham. Itu maksud dari ibham. Contohnya wa inna au iyyakum la'ala huda. Dan sesungguhnya kami atau kamu itu sabit di atas petunjuk. Nah, ini misalkan Allah menyuruh Nabi berkata ini pada orang kafir. Kami atau kamu yang berada di atas kebenaran. Tentunya Nabi udah tahu kalau Nabi lah bersama para sahabat yang berada di atas kebenaran. Itu contoh untuk ibham. Jadi i'rabnya di sini waw ibtida atau huruf ataf, inna huruf taukid, nasab isim, rafa khabar. Nun mudgham di sini, dhamir muttasil dibina di atas sukun pada mahal nasab isim inna. Huruf ataf iyyakum ataf kepada mahal isim inna. Ataf kepada mansub tanda iyyakum isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal nasab atas kepada isim inna. Lam ibtida ala huruf jar, huda majrur dengan ala tanda jar kasrah muqaddarah karena maksur. Jumlah la'ala huda ta'ala kepada mahdhuf pada maharafa khobar inna. Sesungguhnya kami atau kamu itu sabit di atas petunjuk. Kemudian contoh tafsil yaitu untuk menguraikan kunu hudan au nasara. Jadilah kamu itu Yahudi atau jadilah kamu itu Nasrani. Maksudnya di sini orang Yahudi bilang jadilah kamu itu Yahudi, atau itu untuk menguraikan masalah. Berkata orang Nasrani jadilah kamu itu Nasrani. Ini namanya untuk tafsil. Wa imma bi kasril hamdati mislu au. Dan bermula imma dengan kasrah hamdah itu mislu au, itu sama seperti au ba'dat talabi wal khabari. Jadi imma dengan kasrah hamdah kita baca itu sama seperti au sesudah talab. Berarti kalau au sesudah talab tadi takhayur atau ibahah, begitu juga am. Bisa takhayur menawarkan pilihan atau ibahah membolehkan dua-duanya. Sesudah khobar berarti sebagaimana au tadi. Ada kala untuk au tadi talab ta'yin. Jadi au takhayur. Benar, takhayur ibahah. Ulang, imma dengan kasrah hamzah sama seperti au sesudah talab dan sesudah khabar. Kalau au sesudah talab tadi untuk takhayur dan ibahah, begitu juga imma. Kalau sesudah talab, sesudah amar dia takhayur dan ibahah. Kalau au sesudah khabar tadi untuk syok, untuk ibham dan untuk tafsil, imma juga sama. Contoh tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahi olehmu ada kala akan si Hindun dan ada kala akan saudaranya si Hindun. Jadi tazawwaj ini fi'il amar bina di atas sukun, tugasnya merafa'kan fa'il, nasabkan maf'ul, dhamir dalam fa'il, takdirnya anta. Imma huruf tafsil di sini yang pertama. Jadi imma pertama tafsil dia.
Karena kalau atah mau diatah ke mana? Hindan maf'ul tazawwad. Maf'ul mansub dan nasab patah. Waw di sini waw ziyadah. Imma huruf ataf. Ukhta ataf kepada Hindan. Ataf kepada mansub dan nasab patah mudhaf ukhta ha. Sim dhamir pada mahal jar mudhaf ilaih. Nah itu. Nikahi olehmu. Ada kala akan si Hindan dan ada kala akan saudaranya. Enggak boleh dikumpulkan pilihan. Sama seperti sesudah au. Nah, cuma di sini terjadi khilaf para ulama. Ada yang bilang ini yang menjadi huruf ataf yaitu waw, bukan imma. Imma tetap huruf tafsil sebagaimana imma pertama huruf tafsil. Ada yang juga yang menyatakan imma yang huruf ataf, wawnya zaidah. Enggak boleh kita bilang juga waw huruf ataf. Berkumpullah dua huruf ataf. Wa baqiyatul amsilati wadihatun, dan bermula sisa contoh itu jelas. Oh ini. Wa qila innal atfa innama huwa bil wawi, dikatakan orang hanya sesungguhnya ataf itu hanya saja dianya ataf itu dengan waw. Wa anna imma, dan bahwa sungguh imma itu harfu tafsilin, itu huruf tafsil kal ula seperti imma pertama, tazawwad imma Hindan wa imma ukhtaha. Fa innaha harfu tafsilin, maka bahwa sungguhnya imma pertama itu huruf tafsil, sepakat, enggak ada khilaf. Karena enggak mungkin imma pertama tadi huruf ataf mau diataf ke mana? Wa bal li idhrab ghaliban, dan bermula bal itu lil idhrab pada kebiasaan. Idhrab artinya berpaling dari kalimat sebelumnya, membatalkan kalimat sebelumnya. Qama Zaidun bal Amrun, berdirilah si Zaid, oh tetapi si Umar. Jadi yang berdiri di sini si Umar bukan si Zaid. Karena terjadi kesilapan mungkin, makanya di idhrab, diganti. Walakin lil istidrak, dan bermula lakin itu sabit bagi istidrak. Istidrak ini untuk mengecualikan. Mengecualikan dalam arti di sini kalimat sebelum lakin tetap. Jadi istidrak di sini maksudnya takrir. Kalimat sebelum lakin tetap berlaku. Cuma sesudah lakin akan disebutkan lawan dari sebelumnya. Enggak membatalkan hukum sebelumnya kalau laki. Contoh misalkan, ma maratu birajulin solihin, tidak aku lalu dengan laki-laki yang soleh. Aku tidak pergi dengan laki-laki yang soleh. Lakin tolihin, tetapi laki-laki yang toleh. Artinya begini, aku tidak pergi dengan lelaki yang soleh. Benar, memang aku tidak pergi bersama laki-laki yang soleh. Tetap masih berlaku. Tetapi toleh. Jadi toleh ini lawan dari soleh. Jadi masih tidak juga. Jadi sama. Tidak aku pergi dengan laki-laki yang soleh. Jadi syarat ataf dengan lakin. Lakin baru bisa dibilang huruf ataf. Syaratnya ma'tufnya harus mufrad. Toleh mufrad. Enggak boleh ataf jumlah kepada jumlah. Kemudian didahului oleh nafi. Tidak aku lalu dengan laki-laki yang soleh, tetapi yang toleh. Artinya hukum sebelum lakin masih berlaku. Memang aku tidak bersama orang yang soleh. Ya, tetapi orang yang toleh. Ya, toleh itu tidak soleh. Nah, begitu. I'rabnya zahir. Wala linafyil hukmi amma ba'daha, dan bermulalah itu sabit bagi menafikan hukum dari ma sesudahnya lah. Jadi la itu untuk menafikan hukum dari ma sesudahnya. Sesudah la itu tidak berlaku hukum sebelum la. Ja'a Zaidun la Amrun, datanglah si Zaid, tidak si Umar. Artinya la ini untuk menafikan hukum sebelumnya. Kalau si Zaid datang berarti si Umar tidak datang karena ada lanya. Datanglah si Zaid, tidak si Umar. I'rabnya zahir. Sudah habis rupanya. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.